Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya banggakan, yang berbahagia, Akhil Aziz Al-Karim, Bapak Kiai Haji Arifin Junaidi, MBA, A'azzahullah bi'izzih, wa akramahu bikaramih, dan seluruh jajaran LP Ma'arif Pusat yang saya hormati, para peserta rapat kerja LP Ma'arif yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, sampai hari ini Nahdlatul Ulama masih berada di posisi yang baik, mendapatkan penghormatan dari berbagai pihak, mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, di mana NU selama ini tetap menjalani amanah muktamar, amanah Qanun Asasi, organisasi Islam yang moderat dan toleran. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi warga NU. Kita harus bangga menjadi percaya diri, menjadi warga NU. Nahnu ashabul haq. Kita adalah pemilik kebenaran. Dan sebenarnya NU itu kaya raya dalam beberapa hal yang orang lain tidak punya. Yang orang lain miskin, kita kaya. Pertama, sarawat ijtimaiyah, kekayaan sosial, kekayaan masyarakat. Jamaah kita sangat banyak, sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh ormas lain. Kekayaan yang sangat tak ternilai dengan ukuran materi, tak ternilai dengan ukuran apapun. Bahwa kita memiliki anggota yang sekian puluh juta dengan kekayaan masyarakat yang luar biasa. Inilah kita menjalani perintah Allah, amar nahi mungkar, menjalani dakwah bil ma'ruf, bil hikmah, wal hasanah, wal mujadalah bil hasan. Dengan kekayaan masyarakat yang kita miliki, kita bangun pendidikan, bangun majelis-majelis taklim, madrasah, universitas perguruan tinggi. Ini sampai sekarang masih mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kekayaan istimaiyah ini, tarawat istimaiyah harus kita pelihara. Harus kita amankan. Harus kita pelihara. Banyak pihak yang ingin menggerogoti kekayaan kita. Banyak pihak yang ingin menjauhkan masyarakat dengan kiai. Menjauhkan masyarakat dengan Nahdlatul Ulama. Ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Sehingga kekayaan ini kekayaan sangat luar biasa, yang seandainya dijadikan kita mampu memanagenya, bisa dijadikan kekuatan apa saja. Kita ini punya sarawat ijtimaiyah yang luar biasa. Nah, dalam rangka merawat sarawat ijtimaiyah, kekayaan ijtimaiyah ini, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin najwahum. Percuma, tidak ada artinya kamu berkumpul, kamu berbicara, kamu berdiskusi, kamu berapat kerja misalkan, berorganisasi, berbangsa, bernegara pun gak ada artinya. Percuma, gak ada apa-apanya. Kecuali kalau kita memiliki 3 program, 3 agenda. Pertama, amar bisadaqatin, peduli dengan fakir miskin, peduli dengan fuqara wal masakin, masyarakat yang masih kehidupannya sangat miskin, sangat di bawah kemiskinan, sangat-sangat menderita. Kita harus peduli ke sana. Laisa minna man lam yahtami amri muslim. Bukan umatku kalau tidak peduli dengan sesama umat Islam. Apalagi sekarang di musim pandemi ini, mereka yang miskin semakin miskin, mereka yang susah semakin susah karena aktivitas dihentikan,
Sedangkan mereka tidak makan kalau tidak keluar dari rumah, kalau tidak kerja sehari-hari. Ini tantangan yang luar biasa. Percuma kita berorganisasi, percuma kita berormas, berpartai politik, bernegara, kalau tidak kita punya agenda program amar bisaqatin, agenda-agenda mengangkat kemiskinan, menghilangkan kemiskinan. Sebenarnya alam kita sangat kaya raya. Alam kita sangat kaya raya. Akan tapi kemiskinan masih sangat banyak karena ada salah kelola. Entah sengaja atau tidak sengaja, salah kelola sehingga kekayaan kita tidak dinikmati oleh semuanya. Hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja. Tapi kebanyakan belum merasakan kenikmatan kekayaan alam semesta ini. Hanya kelompok kecil saja yang merasakan kenikmatan kekayaan alam kita. Hanya bisa dihitung dengan jari konglomerat kita. 50 orang yang kaya raya. Tapi mayoritas umat Islam terutama warga NU masih dalam kemiskinan yang menyedihkan. Ini artinya apa? Artinya kita masih belum mempunyai kebanggaan menjadi penduduk Indonesia yang kaya raya ini. Tidak pantas, tidak masuk akal kalau penduduk Indonesia ini miskin. Karena alamnya kaya. Tidak masuk akal kalau Indonesia sampai tidak makan. Beda dengan misalkan alamnya gersang seperti di Afrika atau Bangladesh. Negara miskin, memang alamnya miskin. Kita ini negaranya kaya, alamnya kaya, tapi masyarakatnya miskin. Ini nggak pantas ini. Kalau ada negara yang alamnya miskin, masyarakatnya miskin, masih wajar. Tapi kita ini alamnya kaya, negara miskin atau masyarakatnya miskin. Bahkan kemiskinan itu paling banyak ada di tepi kekayaan. Pinggir tambang, masyarakatnya miskin. Pinggir laut, masyarakatnya miskin. Padahal laut isinya kekayaan alam luar biasa. Pinggir hutan, masyarakat pinggir hutan. Tepi laut, tepi tambang. Yang kaya yang punya tambang, yang kanan kiri tambangnya miskin. Ini luar biasa. Bagaimana cara pemerintah dan kita semua mengatasi hal ini yang sangat menantang dan problem yang sangat berat. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Bukan hanya pertumbuhan, tapi harus ada pemerataan. Yang kedua, au ma'rufin. Kita berorganisasi, berormas, bernegara, berpartai politik, berapat, berkumpul, diskusi, tidak ada artinya kecuali kalau agenda kita atau tema kita membangun kebaikan, membangun ma'ruf, hal yang positif, pendidikan, akhlakul karimah, masyarakatan, kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan, majlis taklim, tarbiyah, ajar mengajar, itu baru pertemuan itu terpuji. Tapi kalau pertemuan itu tidak membicarakan sesuatu yang baik, yang positif untuk kita pembangunan manusia, maka tidak ada artinya kita berkumpul-kumpul. Tidak ada artinya kita berormas. Tidak ada artinya kita ber-NU kalau pertemuan kita tidak berbicara tentang hal yang ma'ruf, hal yang positif. Mari kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki ini kita manfaatkan yang semaksimal mungkin agar kita menjadi organisasi yang berbicara tentang ma'ruf, agenda yang positif, program kerja yang positif, program kerja yang manfaat untuk kita semua. Man kana amruhu ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa yang menuju kebaikan, maka harus dengan cara-cara yang baik. Ini pesan yang sangat penting. Tidak boleh tujuannya baik kemudian menghalalkan segala cara. Tidak boleh. Hal yang baik harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik pula. Maka niat kita baik, cara kita baik, tujuan kita baik. Niat berma'arif kita baik, cara kerja ma'arif baik, dan tujuan ma'arif pun baik. Ini yang sangat sempurna, yang sangat baik. Jangan sampai niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Atau sebaliknya, niatnya tidak baik, walaupun cara baik itu juga celaka nanti. Kalau niatnya tidak baik. Maka ma'arif dalam agendanya pertama harus dijalankan dengan niat yang baik, ma'ruf, cara yang ma'ruf, tujuan pun ghayah yang baik. Tujuan ridallah, ibtiwa mardotillah, mencari ridho Allah. Nah, yang terakhir yang paling berat. Yang terakhir yang paling berat,
yaitu islahin bainan nas. Bagaimana kita berormas, ber-NU ini, berma'arif ini mempunyai agenda membangun manusia, membangun masyarakat yang soleh. Yang soleh bukan hanya kiainya, yang soleh bukan hanya orang per orang, bukan hanya kiai, ustadz, atau muallim, mudaris, bukan. Tapi masyarakat yang soleh. Semua masyarakat yang menjadi soleh. Kita malu kalau berbicara seperti ini. Ternyata masyarakat yang soleh kita temukan di Eropa. Misalkan di negara-negara Skandinavia. Tidak ada korupsi, tidak ada pencuri, tidak ada penodongan, pembunuhan, hak asasi terjaga, ekonomi merata, adil, makmur, aman, nyaman, keluar malam-malam tenang, tidak takut apa-apa. Ini masyarakat yang islahim bainan nas, yang sudah mencapai islahim bainan nas. Masyarakatnya akur, solid. Di kita negaranya negara Islam, masyarakat agamanya Islam, teologinya Islam, syariatnya Islam, tapi masyarakatnya masih jauh dari salam, jauh dari rasa damai, jauh dari rasa keadaan kondisi yang damai, salam. Kita masih saling curiga, saling suudzon, saling bermusuhan, saling sikut-sikutan, bahkan saling adu domba, fitnah, hoax. Ini semua merusak agenda organisasi yang tujuannya islahim bainan nas. Mari kita mulai dari pimpinan kita, dari kita sendiri sebagai pimpinan. Mari kita perbaiki diri kita sendiri semuanya. Sebagai pimpinan menunjukkan kepada anggota, kita menjadi masyarakat yang baik-baik, kita kelompok manusia yang baik-baik, maka nanti anggota akan mengikuti kita dengan mudah. Kalau kita berbicara, berpidato, berceramah, mengajak kebaikan, tapi kita tidak memberi contoh, maka percuma, tidak artinya ajakan kita itu. Sekali lagi, yang paling sulit adalah islahim bainan nas. Semua kita tahu, semua kita mengerti bahwa kesuksesan harus dimulai dengan solidaritas, harus sikap solid, sikap yang akur, kompak. Semua ngerti itu. Tapi untuk menuju kompak, menuju solid, menuju bersatu, setengah mati sulitnya. Kita semua tahu, kita semua mengerti bahwa bersatu itu kuat. Bersatu itu berwibawa. Bersatu itu kekuatan yang luar biasa. Walaupun kita miskin misalkan. Tapi untuk bersatu itu, menuju bersatu, sulit sekali. Tantangan sangat banyak. Terutama dari kita sendiri. Oleh karena itu, islahim bainan nas, agenda ma'arif harus menjadi ormas yang islahim bainan nas, yaitu agendanya membangun masyarakat yang soleh. Bukan hanya kelompok 1-2 orang, tapi masyarakat yang soleh. Seperti pernah saya ke Australia. Australia pas setengah bulan barangkali saya muter-muter sampai Sydney, ke Brisbane, ke kota-kota lain, ceramah. Malam terakhir di Sydney, saya belanja untuk oleh-oleh, HP saya ketinggalan di pasar. Sudah, ya sudah hilang, sudah ketinggalan, sudah. Cari-cari nggak ada. Ya. Malam-malam jam 9 di hotel, saya pintu kamar saya diketok. Dibuka, petugas hotel mengantarkan HP saya ketinggalan di pasar tadi. Coba, ini namanya masyarakat yang soleh namanya. Supir pun soleh. Tukang pasar pun, orang-orang pasar pun soleh. Kita di sini Masya Allah. Pernah juga kita pergi ke negara Mali. Di sebuah kota namanya kota Tembakto. Kota Tembakto itu penduduknya 3 jutaan lah. Di negara Mali, Afrika Barat. 6 hari saya di sana. Tidak ada rumah pintunya dikunci. Tidak ada rumah jendelanya ditutup. Semua terbuka. Kebetulan musim panas jadi dibuka. Tidak ada sepeda motor atau mobil masuk garasi. Semua di halaman dibiarkan begitu saja. Tidak ada maling, gak ada pencuri, gak ada perampok. Itu kota Tembakto khususnya di negara Mali. Entah kalau kota yang lain, tapi negara Mali khususnya kota Tembakto. Itu aman, tentram, nyaman, damai. Kalau dompet jatuh, kata teman saya, kalau ada orang dompetnya jatuh, asalkan tidak ditemukan oleh anak-anak kecil, pasti dikembalikan. Kecuali yang menemukan anak kecil untuk main-main. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun masyarakat Indonesia, terutama warga NU, agar menjadi masyarakat yang soleh, yang baik, yang masyarakat yang solid, masyarakat yang akur, hidup damai, nyaman, tentram. Ini saya kira masih jauh dari yang kita inginkan. Padahal kita punya kekayaan masyarakat yang luar biasa. Hanya kelas masyarakatnya masih rendah. Yang kedua,
Nomor satu tadi sarawat istimaiyah, kekayaan masyarakat. Yang kedua, sarawat thaqafiyah wa hadariyah. Kita punya kekayaan peradaban yang sangat luar biasa yang kita warisi dari para leluhur, terutama Wali Songo dan para ulama. Kekayaan luar biasa, hazanah thaqafah, hazanah hadarah yang luar biasa yang harus kita pelihara, yang oleh orang lain diharapkan kekayaan hadarah kita merosot, kekayaan thaqafah kita luntur, nggak boleh luntur. Contoh, silakan kita dicaci maki tentang tahlilan, dicaci maki tentang ziarah kubur, khurafat lah, bid'ah lah, apalagi tahayul, tapi tetap kita terus tahlilan, terus haul, terus ziarah kubur, tawassul, tidak akan surut. Hal bihalal, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, acara-acara itu merupakan khazanah thaqafiyah yang harus kita pelihara, harus kita teruskan, harus kita jaga, kita tingkatkan kualitas mutunya. Maulid Nabi kita tingkatkan mutunya, nuzul Quran kita tingkatkan mutu, kualitas pemahaman Al-Quran, begitu pula Isra Mi'raj dan seterusnya. Oleh karena itu kekayaan thaqafiyah kita luar biasa, luar biasa. Ormas lain tidak punya. Ormas lain tidak punya kekayaan khazanah thaqafah seperti yang kita miliki. Maka beberapa kelompok menginginkan agar kekayaan thaqafah kita merosot, kekayaan thaqafah kita luntur. Tidak berluntur. Ini kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kekayaan peradaban kita, budaya kita merupakan pemberian dari Allah yang kita banggakan. Zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat memiliki kebanggaan masing-masing. Nah, kita punya kebanggaan, yaitu hazanah kita, tahlil, ziarah kubur, haul, istighosah, cium tangan kiai, silaturahim pada kiai, minta doa restu pada kiai. Itu merupakan thaqafah kita. Harus kita pelihara. Tidak boleh luntur, tidak boleh berubah. Ini kekayaan yang luar biasa. Yang ketiga, sarawat syiariyah, kekayaan simbol. Kekayaan simbolik yang sangat luar biasa kita ini. Orang lain nggak punya, kita punya simbol. Coba, simbol kita apa masalah? Kalau kita lihat di masjid ada bedug, yakin masjid ini NU. Walaupun belum tentu NU ya, tapi kelihatannya kalau kita lihat masjid ada bedugnya, NU ini. Kalau ada kita lihat kita masuk desa, ada orang lagi tahlilan, NU itu. Jangan kan itu. Kita lihat ada orang sholat Jum'ah pakai kopiah semua. Wah, NU ini. Walaupun kita tahu apalah artinya kopiah. Sholat pakai kopiah sama saja, sah-sah saja. Sama sekali nggak mengurangi sholat kalau nggak pakai kopiah itu. Nggak mengurangi nilai sholat. Ulama Maroko, ulama Aljazair, Tunis, sholat nggak pakai kopiah, nggak pakai tutup kepala, nggak. Kecuali musim dingin. Tapi nggak mengurangi nilai sholatnya. Nah, tapi pakai kopiah itu, terutama kopiah hitam ini, merupakan simbol milik kita, milik NU. Harus kita pelihara itu. Jadi simbol kita kalau ada kita lewat masuk daerah orang yang berkopiah semua, orang santri nih. Masyarakatnya NU ini santri nih. Ada orang pidato. Ada orang pidato berakhir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wah, NU ini. Kalau belum tentu loh. Belum tentu NU. Karena wallahul aqwamit thoriq itu simbolnya NU, maka kita paham kalau ada orang pidato berakhir dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, NU. Enggak wabil taufiq hidayah. Kalau sudah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, NU itu. Ini namanya kekayaan simbolik yang harus kita pelihara, harus kita banggakan, harus kita tingkatkan kualitasnya. Bukan hanya sekedar simbol yang murahan. Apalagi kalau simbolnya memang papan nama NU, itu lebih lagi itu sih. Simbol-simbol yang tidak mengatasnamakan NU saja, orang sudah paham itu adalah milik NU, seperti tadi penutupan akhir pidato, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, pakai kopiah, cium tangan kiai, itu merupakan simbol-simbol masyarakat NU yang harus kita banggakan dan harus kita pelihara. Keempat, sarawat siyasiyah, kekayaan politik. Para wali Songo dulu itu penguasa politik. Yang bangun pemerintahan Cirebon Sunan Gunung Jati. Yang bangun pemerintahan Banten ya Sultan Hasanuddin. Yang bangun Surabaya Sunan Ampel. Semua para wali itu memegang kekuasaan politik. Di samping juga kekuasaan agama. Nah,
lama-kelamaan diwariskan kepada anak turunannya, datang penjajah Belanda tidak tahan, tidak mampu bertahan menghadapi Belanda, maka memindahkan pusat kesultanan masuk ke desa-desa menjadi pesantren. Meninggalkan perkotaan, pindah ke kampung-kampung, membangun pesantren itu artinya apa? Tetap menguasai, tetap memiliki kekuasaan politik, walaupun tidak secara efektif ya, tidak efektif. Tapi bagaimanapun pesantren merupakan kerajaan-kerajaan kecil. Pesantren Tebuireng itu benar-benar kerajaan Tebuireng, pesantren Denanyar, pesantren Ploso, pesantren Leboyo, seakan-akan kerajaan tuh. Dalam arti yang luas, dalam arti bukan hanya kerajaan. Walhasil kita masih mampu meneruskan warisan politik para sunan Wali Songo, yaitu memelihara kekuasaan politik dengan melanjutkan kekerajaan dengan membangun pesantren. Ini merupakan sarawat sia-sia. Lah belakangan era reformasi ini sudah banyak perubahan. Alhamdulillah, bagaimanapun NU sudah mulai masuk ke dalam wilayah politik semakin mendalam. Hari ini wakil presiden kita NU, beberapa menteri NU, anggota DPR NU banyak, dan anak NU yang masuk ke lembaga-lembaga, komite, badan, KPK, BPK, KPI, Komnas HAM, semua ada orang NU-nya, semua ada orang NU-nya. Setiap lembaga, setiap institusi. Hanya sayang masih belum bisa mewarnai, masih belum maksimal. Kita sudah masuk ke wilayah ranah politik, kekuasaan, tapi kita masih menjadi pengikut, belum menjadi penentu, belum menjadi sahibul qarar, ashabil qarar, belum menjadi penentu mengambil keputusan. Oleh karena itu, mari kita teruskan. Kita masuk ke wilayah politik ini, kita teruskan dengan profesional, sudah barang tentu, proporsional profesional. Mari kita masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, yaitu Dikbud. Mari kita masuk ke Kementerian Agama, kita masuk ke kementerian-kementerian yang lain. Artinya apa? Artinya kita masuk ke wilayah politik agar kita mampu banyak amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat yang baik, mencegah kemungkaran, kita menjadi imam, kita menjadi penentu. Jangan kita malah menjadi pengikut. Sekarang, walaupun kita rasakan wakil presiden NU, menteri-menteri NU, belum maksimal, karena kita masih menjadi pengikut, belum menjadi penentu. Kita masih ditentukan oleh orang lain, oleh sistem yang di luar kemauan kita. Ini sarawat sia-sia. Ala kulli hal, secara umum, alhamdulillah, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kita sudah masuk ke ranah politik. Yang terakhir, sarawat maliyah, kekayaan finansial, dana, uang, duit. Ini yang masih jauh dari yang kita inginkan. Ini yang ketinggalan jauh. Kita masih tergolong ormas yang miskin, kelompok fuqara wal masakin, belum sampai mandiri, apalagi sampai bisa membantu orang lain. Mandiri aja belum. Kenapa? Karena kita masih ketinggalan di bidang ekonomi, sangat-sangat ketinggalan. Kalau toh ada beberapa pengusaha NU yang mulai usaha hanya sebatas kelas menengah ke bawah, UKM, paling kalau pengusaha properti ukuran 36, UKM, jual beli produksi keripik apel, keripik nangka, keripik mangga, belum keripik salak, tahu, tempe, belum sampai masuk konglomerasi. Oleh karena itu, kita masih sering kedodoran, kita sering minder, kita sering kecil hati, karena kita masih jauh dari yang kita inginkan di bidang pendanaan, di bidang finansial. Coba bayangkan, seandainya kita bersatu untuk menjadi konglomerat, belum tentu bisa. Misalkan kita menyaingi Sinarmas, menyaingi Gudang Garam, Jarum, Sempurna, Aguan misalkan kita saingi, belum tentu berhasil itu. Kenapa? Karena membutuhkan pengalaman, membutuhkan jaringan teamwork, membutuhkan kemapanan sistem. Nah, kita masih belum mapan. Kita masih masih sibuk dengan urusan rumah tangga sendiri. Masih sibuk dengan urusan domestik kita. Bagaimana agar dapur kita selalu menyala, dapur kita cukup lah. Itu masih sibuk di situ. Jadi belum sampai menjadi
kebesaran kekayaan ekonomi. Itu yang masih ketinggalan. Jauh dari yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh ketinggalan di bidang ekonomi. Sayyidina Utsman bin Affan kaya. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Wali Songo pun pengusaha-pengusaha. Kiai Hashim Asy'ari termasuk kiai yang kaya. Kiai Wahab kiai yang kaya, pedagang. Kiai-kiai yang pejuang-pejuang itu adalah kiai yang kaya, pedagang, dan memiliki kekayaan yang cukup mapan untuk bekal perjuangan. Kiai Wahab ketika menyebarkan Nahdlatul Ulama, muter-muter dari Lombok Tengah, tahun 30-an itu, Lombok Tengah, Jawa, kalau Jawa Timur jelas dong, Jawa Barat sampai ke Cirebon, Banten, Menes, sampai ke Betawi, Bogor, Pagentongan, kemudian Majalengka, terus sampai ke Sumatera Selatan. Itu semua Kiai Wahab jalan-jalan mensosialisasikan Nahdlatul Ulama tanpa proposal, tanpa minta bantuan siapa-siapa, ongkos sendiri, biaya sendiri. Ini artinya apa? Artinya beliau kaya dan kekayaannya untuk perjuangan. Kalau kita ma'arif sudah menjadi ormas yang kaya, insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas kita. Kita beri scholarship, beasiswa pada siswa yang miskin. Kita tingkatkan kualitas kita, mendatangkan guru yang berkualitas, mendatangkan laboratorium yang berkualitas, melengkapi kekurangan-kekurangan. Semua butuh dana, butuh duit semuanya. Bangunan madrasah di mana-mana, semua butuh dana itu. Maka Al-Quran mengatakan terminologi harta itu oleh Al-Quran dikatakan al-khair wa anfiqu khairan li anfusikum. Infaklah kebaikan untuk dirimu sendiri. Kebaikan itu harta. Jadi Quran menganggap harta itu khair, baik, bukan syar, bukan jelek, bukan. Idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Apabila di antara kamu ada yang meninggal dunia, meninggalkan khair, meninggalkan harta, kekayaan, maka harus diwaris, harus dibagi dengan faraid yang sudah tentukan itu. Artinya apa? Di sini kita paham bahwa Al-Quran menganggap harta itu sesuatu yang baik, bukan syar, bukan yang tidak baik. Yang tidak baik itu peliknya itu, hubbud dunia itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta dunia. Ini yang jelek. Cinta dunianya ini yang jelek. Dunianya khair, tapi mencintainya itu yang syar. Jadi peliknya itu yang syar. Kalau hartanya sendiri khair, perjuangan membutuhkan harta, membutuhkan dana, membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Yang tidak mungkin kita berjalan tanpa itu semuanya. Alhamdulillah, mulai sih Ma'arif sudah mampu membangun gedung yang sangat baik ini, dan pembangunan yang lain. Tapi ini masih belum apa-apa dibanding dengan kelompok lain yang dananya berlimpah-limpah. Kelompok lain, organisasi lain yang memiliki dana yang berlimpah, yang mampu mandiri dan mampu melangkah maju dengan pendanaan yang cukup kuat. Kesimpulan yang saya sampaikan ini, mari kita harus tergugah, kita harus ngeh, kita harus sadar. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu yang lemah agamanya, lemah akhlaknya, lemah pendidikannya, lemah hartanya. Mari kita upayakan agar generasi yang akan datang ini generasi yang akuya, kuat imannya, kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat pendidikannya, kuat peradabannya, kuat budayanya, kuat fisiknya, kuat hartanya. Jangan sampai Al-Quran mengatakan, jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang dhi'afan, lemah. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Oleh karena itu, kekuatan tadi harus kita miliki. Kekuatan masyarakat, kekuatan budaya, kekuatan simbol, kekuatan politik, dan kekuatan dana atau finansial. Selamat berapat kerja. Terima kasih kepada Pak Arifin Junaidi yang selalu aktif di setiap saat, walaupun pandemi, terus aktif, nggak pernah surut, tidak berkurang dalam situasi seperti apapun. Oleh karena itu, dengan ini saya, Ketua Umum PBNU, secara resmi membuka rapat kerja nasional LP Ma'arif dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.